Pak Esra Soru, dalam Bible bahasa Inggris King James Version, mengapa nama pencipta yang dalam bahasa Ibrani ditulis YHWH diganti dengan God? Siapakah King James itu? Beliau hidup pada abad keberapa? Sebelum zamannya, apakah orang Inggris sudah punya Alkitab? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Ya, sebenarnya kalau saudara tanya mengapa sampai nama YHWH atau Yahweh di dalam Alkitab King James itu dihilangkan lalu diganti dengan God, sebenarnya bukan hanya King James, bahkan naskah asli Perjanjian Baru itu tidak pernah mempertahankan nama Yahweh dalam Perjanjian Lama. Kita tahu ya bahwa di dalam teks asli Perjanjian Lama, nama Allah itu ditulis dengan 4 huruf mati itu, yaitu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh. Nah, tapi ingat bahwa pada waktu Perjanjian Baru ditulis itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, pada waktu misalnya Perjanjian Baru mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang mengandung nama Yahweh, Perjanjian Baru tidak pernah mempertahankan nama Yahweh. Tidak. Tapi justru diubah di dalam bahasa Yunani yakni kurios. Jadi Yahweh itu diterjemahkan kurios. Atau bahkan diganti menjadi kurios, suatu istilah yang umum dalam bahasa Yunani untuk menunjuk kepada Tuhan. Ya, sebenarnya juga bukan hanya teks asli Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang pada abad kedua sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Alexandria yang namanya Septuaginta. Itu betul-betul seluruh Perjanjian Lama ditranslate ke bahasa Yunani. Menariknya adalah bahwa satu nama Yahweh pun tidak dipertahankan. Semuanya diterjemahkan menjadi kurios. Karena itulah tidak merupakan sebuah kewajiban untuk mempertahankan nama Yahweh. Mungkin kita bisa mempersoalkan itu kan kesalahan para penerjemah Septuaginta. Tapi teks asli Perjanjian Baru itu kan ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru atas inspirasi dari Roh Kudus. Itu berarti bahwa dalam kehendak Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kuduslah nama Yahweh itu tidak dipertahankan dalam bahasa Yunani, melainkan diterjemahkan menjadi kurios. Nah, kalau Yahweh Ibrani, waktu Alkitab ditulis atau diterjemahkan ke Yunani itu menjadi kurios, maka tidak heran kalau di dalam bahasa Inggris Yahweh-nya diterjemahkan God. Atau dalam bahasa Indonesia, Yahweh-nya diterjemahkan Tuhan dengan T-U-H-A-N besar. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama kan ada ketemu Tuhan huruf besar semua. Itu dari YHWH. Nah, itu dibedakan dengan kata Ibrani lain yakni Adonai yang juga berarti Tuhan. Nah, tapi T-U-H-A-N hanya T-nya saja yang besar. Itu Adonai. Jadi sebenarnya tidak jadi soal kalau nama Yahweh tidak dipakai. Ya, tapi diganti dengan bahasa terjemahan seperti Tuhan, God, dan lain-lainnya. Ya. Nah, kalau ditanya King James itu tahun berapa? Nah, King James itu Raja James. Raja James itu adalah sekitar tahun 1600. Kalau saya nggak salah 1611. Di mana Alkitab itu diterjemahkan atas permintaan dari Raja James. Ya, 1600. Dan karena itulah maka terjemahan itu disebut sebagai King James Version. Nah, apakah sebelum itu sudah ada Alkitab? Ya, tentu saja ada. Ya, dan kalau kita lihat mau sejarahnya penerjemahan-penerjemahan, bahkan dari abad-abad awal saja kita sudah punya banyak terjemahan Alkitab. Dalam misalnya dalam tadi yang saya bilang Septuaginta itu juga terjemahan dalam bahasa Yunani dari abad 2 sebelum Masehi. Juga nanti kita bisa lihat ada Vulgata Latin, ada Pesita dari Arab, dan juga terjemahan-terjemahan yang lain lagi. Misalnya juga ada terjemahan dari Wycliffe dalam bahasa Inggris, terjemahan Luther di dalam bahasa Jerman. Jadi sudah ada banyak ya. Tetapi memang edisi resmi atas permintaan Raja James itulah yang menjadi King James Version. Karena sudah dari tahun 1600-an, maka bahasa Inggrisnya itu kan bahasa Inggris klasik yang mungkin tidak lagi relevan dengan bahasa Inggris modern. Misalnya ya, kalau saudara membaca Matius pasal 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bilang, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Holy Ghost itu artinya Roh Kudus.
Tapi kan bahasa Inggris modern itu ghost itu kan hantu. Bahasa Inggris modern lebih memakai Holy Spirit ketimbang Holy Ghost. Tapi kita harus memahami dari penggunaan bahasa Inggris klasik pada masa itu. Karena itulah maka sekarang itu juga sudah dikeluarkan lagi edisi terjemahan yang lain yang namanya New King James Version. Jadi versi King James yang diperbaharui. Ya, jadi tidak ada keharusan ya kita memakai nama Yahweh. Mau pakai nama Yahweh boleh, tapi mengharuskan penggunaan nama Yahweh itu sebuah kesalahan. Apalagi menganggap bahwa orang yang tidak pakai nama Yahweh itu sesat dan tidak selamat dan harus pakai Yahweh, tidak boleh pakai Allah. Nah, itu salah ya. Karena itulah ada aliran-aliran yang anti Allah dan mengharuskan atau mewajibkan orang Kristen pakai Yahweh. Itu pandangan yang tidak didasarkan pada pemahaman sejarah penerjemahan Alkitab dengan baik, bahkan sampai kepada Alkitab asli yang memang tidak pernah mempertahankan nama Yahweh. Alkitab bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru yang asli.